Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Suci Citra Sari Mardiana, akan membahas tentang passive form in subjunctive. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa perbedaan dari passive subjunctive dan passive sentence. Perbedaannya terletak pada to be yang digunakan. Kalau passive sentence, to be yang digunakan berdasarkan pada subjeknya. Contohnya, I, to be-nya am, you, to be-nya are, she, to be-nya is. Sedangkan dalam pasif subjunktif, to be yang digunakan adalah bentuk be. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam subjunktif digunakan verb asli. Dan itu berlaku juga kepada to be yang digunakan pada subjunktif, yaitu bentuk asli, yaitu be. Jadi kalau dalam pasif subjunktif, semua subjek tanpa terkecuali menggunakan to be. Contohnya, I be, you be, she be. Nah, seperti itu. Sedangkan verb yang digunakan pada passive sentence dan passive subjunctive sama, yaitu verb 3 atau biasa kita sebut dengan past participle. Setelah kita mengetahui perbedaannya dan persamaannya, mari kita lanjut kepada pembahasan. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari adalah subjunctive after verb. Kalimat ini adalah bentuk aktif dari subjunctive after verb. You insist that you hire I. Kalimat ini akan kita ubah dalam bentuk pasif subjunctive, yaitu you insist that. Nah, setelah kata that, anak kalimatnya akan kita ubah menjadi I yang semulanya menduduki tempat objek. Kalau di dalam kalimat pasif, dia menduduki tempat subjek karena pasif. Tapi meskipun I menduduki tempat subjek, bukan berarti dia memerankan peran subjek. Itu dasarnya dari pasif. Posisi objek menduduki tempat subjek, tetapi tidak menggantikan peran subjek. Setelah I, pada kalimat pasif subjunktif, yaitu be plus verb 3, berarti langsung I be hired by Ayu. Jadi di sini kalimatnya menjadi you insist that I be hired by Ayu. I yang tadinya dalam pasif menduduki objek, dalam kalimat aktif menduduki objek, lalu dalam pasif berubah posisinya dengan Ayu. Kemudian be plus verb 3 atau past participle. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pasif subjunktif menggunakan to be dan berlaku untuk semua subjek. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh selanjutnya. Her parents requested that Irma treat her friends well. Kalimat pasifnya berubah menjadi her parents requested that her friends be treated well by Irma. Dalam kalimat pasifnya berubah menjadi her parents requested that her friends be treated well by Irma. Di sini ada terjadi perubahan posisi antara si subjek dan si objek. Lalu diikuti dengan be plus treated, yaitu verb 3 atau past participle. Nah, sedangkan untuk merubahnya menjadi pasif, yaitu fokus kepada kalimat anak atau anak kalimat yang berada setelah conjunction that. Jadi yang kita pasifkan itu adalah kalimat yang berada setelah conjunction that. Dalam hal ini kalimatnya yaitu Irma treat her friends well. Dan juga jika kita ingin mempasifkan sebuah kalimat aktif subjunktif, kita harus melihat bahwa kalimatnya dalam anak kalimatnya subjunktif harus ada yang melakukan perbuatan dan dikenai perbuatan. Karena kalau tidak ada yang melakukan perbuatan dan dikenai perbuatan, kita tidak bisa membuatnya menjadi pasif. Karena dasar dari pasif yaitu ada yang melakukan perbuatan dan dikenai perbuatan.
Nah, selanjutnya yaitu subjunctive after noun. Perhatikan contoh. Kalimat aktifnya yaitu the recommendation that he give a gift to his parents is a good recommendation. Nah, pada kalimat ini sebenarnya yang merupakan inti kalimatnya yaitu the recommendation is a good recommendation. Di sini kalimat he give a gift to his parents ini adalah merupakan anak kalimat yang menjelaskan induk kalimatnya yaitu the recommendation. Berarti maksudnya rekomendasi yang mana itu? Yaitu he give a gift to his parents. Tetapi dalam kalimat jika kita ingin membuatnya dalam kalimat pasif, kita tidak perlu memusingkan itu karena yang penting kita tahu mana kalimat yang memiliki subjek, lalu objek, dan merupakan anak kalimat. Di sini itu he give a gift to his parents. Berarti yang akan kita pasifkan itu hanya kalimat he give a gift to his parents. Dan yang lainnya masih tetap sama. Mari kita membuatnya. The recommendation that di sini masih tetap sama, lalu di sini mulai berubah, yaitu posisi objeknya berubah menjadi posisi subjek, yaitu that gift. Habis itu to be, yaitu be. Lalu verb 3 dari give adalah given. Lalu diikuti oleh by, selanjutnya adalah he. Karena he yang berubah posisi dari subjek ke objek. Dan harus berubah menjadi objek pronoun by him. To his parents, lalu setelahnya ini tetap sama. Parents is a good recommendation. Begitu kira-kira. Untuk membuatnya lebih mengerti, mari kita ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu an instruction that her teacher punish Rima has been held. Lalu kalimat pasifnya, kita harus menganalisanya, mana kalimat yang merupakan anak kalimat dan memiliki subjek dan objek, yaitu her teacher punish Rima. Kemudian, buatlah pasifnya, dan hanya ini yang berubah. Yang ini, an instruction that dan has been held tetap sama bentuknya. Berarti menjadi an instruction that berubah posisi, objek dalam kalimat aktif menempati posisi subjek dalam kalimat pasif, menjadi Rima. Lalu diikuti dengan be, lalu verb 3 dari punish yaitu punished, be punished. Lalu by dan her teacher sebagai subjek dalam kalimat aktifnya yang menempati tempat objek dalam kalimat pasifnya. Jadi kuncinya kalian harus memfokuskan kepada kalimat yang di pasifnya. Selebihnya yang ini dan ini jangan dihiraukan, jangan pusingkan ini mau diubah dalam bentuk apa, karena ini bukan bagian dari kalimat yang akan kita pasifkan. Mari kita menuju. Nah, selanjutnya yaitu subjunctive after adjective. Perhatikan contoh. It is necessary that he remember his parents' advice. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu melihat mana verb adjektif yang merupakan penanda untuk subjunctive, yaitu di sini adalah necessary. Kemudian habis necessary berarti wajib diikuti dengan conjunction that. Setelah itu merupakan anak kalimatnya. Dan anak kalimat inilah yang akan kita pasifkan. Berarti menjadi ini tetap ya, karena fokus kita itu hanya untuk mempasifkan apa yang harus dipasifkan. It is necessary that objek dalam kalimat pasif, his parents advice menjadi subjek dalam kalimat pasif. Parent advice. Kemudian diikuti be, lalu verb 3 dari remember, yaitu remembered. Lalu by, kemudian subjeknya dalam kalimat aktif berubah menjadi objek, berarti berubah bentuk menjadi objek pronoun by him. Jadi pasifnya yaitu it is necessary that his parents' advice be remembered by him. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu it is urgent that Citra do her assignment as soon as possible.
Pertama kita harus melihat mana merupakan adjektif penanda subjunctive, yaitu di sini yaitu urgent. Kemudian diikuti oleh that conjunction. Lalu inilah yang akan kita pasifkan kalimatnya. Citra do her assignment. Nah, selain itu, it is urgent-nya sama as soon as possible-nya tidak berubah bentuk. Yang kita fokus yaitu Citra do her assignment. Karena ada subjek dan ada yang objek. Berarti pasifnya yaitu it is urgent that her assignment. Diikuti be, to be asli ya. Kemudian do, verb 3-nya dari do yaitu done, be done by Citra. As soon as. Nah, kalimatnya yaitu it is urgent that her assignment be done by Citra as soon as possible. Oke. Sekian video materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kalian masih bingung dengan materi yang saya ajarkan, komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.